fondasi, termis, perkusi, mobility. Ya, jadi ada 4. Itu lebih lengkap lagi. Karena logikanya kalau dia udah capek, kuman udah masuk ke saluran pulpa, dia akan terus ke bawah, terus ke bawah sampai nanti ke jaringan periapikal pun dia akan kena, ya. Sehingga nanti sewaktu kita perkusi, kita ketok jaringan periapikal atau periodontalnya itu juga akan terasa sakit atau ngilu karena adanya peradangan, ya. Sehingga kalau udah parah lagi itu kadang-kadang memang ada mobility-nya, jadi ada derajat kegoyangannya. Oke, nah setelah kita periksa gigi-gigi, kemudian kita dapatkan kedalamannya, terus kita dapat maka kita harus bisa menentukan diagnosa, harus bisa menentukan nama penyakitnya, itu maksudnya, ya. Nah inilah nama-nama penyakitnya. Jadi ini intinya, ya, intinya ini. Jadi nanti di peradangan pulpa, di penyakit jaringan pulpa itu ada yang namanya penyakitnya iritasi pulpa, hiperemi pulpa, pulpitis akut, pulpitis kronis eksaserbasi akut, gangren pulpa, gangren radik, nekrosis. Ya, jadi ini nama penyakitnya. Nah, di mana kita dapatkan? Nanti kita urut, ya, dari mana bisa menentukan kalau itu iritasi. Oke, kita bahas satu persatu, ya. Iritasi pulpa, definisinya dulu, yaitu terjadinya kerusakan email sampai batas DEJ. DEJ itu apa, nak? Yang mana itu kira-kira? Itu udah ibu buat gambar yang mana itu? Siapa yang bisa menunjukkan? DEJ itu yang mana? Yang mana? Coba tunjukkan. Dentin enamel junction itu pertemuan batas. Nah, dentin enamel junction. Yang mana kira-kira? Ayo, siapa yang bisa? Jangan Pak, salam, nggak apa-apa. Coba, kira-kira di mana DEJ? Ya, jadi pertemuan antara email dengan dentin, ya. Jadi kerusakannya batasnya sampai di sini. Kalau di sini email disebut dengan iritasi pulpa juga? Apa? Sama. Boleh, tetap itu nanti diagnosanya iritasi. Hanya batasnya di sini. Jadi nggak boleh lebih, kurang boleh, ya, kurang boleh. Nah, jadi terjadinya kerusakan email sampai DEJ. Nah, gejalanya apa? Gejala ini dari mana kita dapat? Gejala. Ya, keluhan pasien. Apa yang dirasakan oleh pasien? Gimana kita tahu gejala ini keluhan? Dari mana kita cara mengetahuinya? Kita tanya, ya. Nah, biasanya tidak ada keluhan. Jadi pasiennya diam-diam aja, anteng-anteng aja. Nah, kadang-kadang ngilu, ya. Jadi iritasi pulpa. Nah, jadi keluhan pasien itu kadang-kadang nggak ada. Biasanya keluhannya tidak ada, ya. Kadang-kadang ngilu bila makan atau minum, apakah makanannya manis, dingin, asam, kadang-kadang, ya. Kadang-kadang berarti kadang iya, kadang tidak, ya. Nah, itu keluhannya, ya. Kemudian terus kalau dia ngilu gimana? Rasa ngilunya akan hilang setelah rangsangan dihilangkan. Misalnya dia pas minum es, aduh ngilu gitu, ya. Ingat, ngilu dengan sakit sangat beda, ya. Kalau ngilu itu biasanya masih bisa ditahankan, intensitasnya masih bisa ditahankan. Tapi kalau sakit itu biasanya harus minum obat, ya, dan perlu istirahat, ya. Nah, jadi kalau seandainya dia ngilu sewaktu minum, udah semua nih, ya. Nah, seandainya kalau dia ngilu waktu minum es itu, terus esnya ditelannya, kesilang ngilunya, ya. Makanan yang asam, aduh ngilu, itu ditelan
makanan yang asam itu dia akan hilang langsung. Nah itu ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya itu dari keluhan pasien. Nah klinis ini berarti kita periksa giginya, maka kita temukanlah karies email yang kecil, ya. Nah, ibu buatnya dari sini ya, ke sini. Kalau kamu dari sini ke sini, ya. Nah, pertama disebut dengan iritasi pulpa. Nah, iritasi pulpa, ya. Nomor 1, bikin 46 misalnya, ya. Nah, pemeriksaan klinisnya tadi gimana? Sorry, gigi dulu, karies ya. Iya, Bu. Ini maksudnya kedalamannya ya. Yes. Ini pemeriksaan klinis. Ini diagnosanya. Nah, ini diagnosanya tadi iritasi pulpa. Pemeriksaan klinisnya, ini kariesnya. Karies apa tadi kariesnya? Ya. Kemudian pemeriksaan klinisnya tadi fondasinya gimana? Fondasi kadang bereaksi. Jadi bisa negatif, bisa positif. Ya. Nah, kalau dia di termis pakai apa? Fondasi tadi pakai sonde ya. Sonde ditelusuri di kariesnya ya. Ini pemeriksaan karies itu kita harus ditelusuri di dalamnya. Kenapa nggak boleh satu titik ini aja periksa sondasinya? Karena bisa jadi pas kita nekan itu yang dangkal ya, yang dangkal. Ingat anatomi gigi, dia ada tanduk pulpa, ini lebih tinggi, ini lebih rendah ya. Jadi makanya harus ditelusuri. Ada masanya nanti di satu titik terasa ngilu, di titik yang lain tidak terasa ngilu ya. Jadi ini harus ditelusuri. Kemudian kalau di termis pakai apa tadi? Kloretil. Lalu juga ada apa sih ya? Ada? Coba. Sebenarnya itu suruh kamu bawa buku juga. Kamu melihat sendiri yang mana yang KE, yang mana yang KD. Sudah terbiasa nanti ya. Tapi kamu bawa. Untuk pemeriksaan termis pakai kloretil ya, nanti semprotkan satu kali semprot aja, terus kita angin-anginkan ya. Ini udah dibuka kemarin ya, sudah ya. Nah baru kita masukkan ke kavitas giginya ya. Kita masukkan ke kavitas giginya. Setelah ada saljunya kita masukkan ke kavitas giginya, terus kita angkat. Ingat, kita melakukan sondasi termis, perkusi, giginya harus dalam keadaan bersih. Kenapa harus bersih? Kenapa sisa makanan harus dibuang? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa? Logikanya gimana? Kalau ada di sini biji cabai, ada di sini tekwan, nah gimana? Menghalangi
menghalangi sehingga pemeriksaan sondasi termis gimana hasilnya? Tidak akurat, ya. Jadi ibu nggak mau nanti kalau kamu seandainya melapor, ibu ini udah selesai, hasilnya seperti ini, tapi kalau masih ada makanan ibu nggak mau, ya. Jadi kamu itu berarti kamu ngarang-ngarang. Jadi benar-benar dibersihin dulu kertasnya, baru nanti periksa satu-satu, sondasinya gimana, termisnya gimana, ya. Nah, sewaktu lakukan termis, kadang-kadang dia kalau termis gimana?